Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, di sini akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan absen jarak jauh, khususnya bagi siswa kelas 10 yang baru akan menggunakan aplikasi tersebut. Bagi siswa kelas 11 dan 12 untuk absen mungkin sudah dijelaskan waktu pertemuan atau ketika ajaran baru. Dan bagi semuanya kelas 10, 11, dan 12 itu akan dijelaskan juga bagaimana melihat atau mengisi penugasan atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk lebih jelasnya bisa disimak tutorial berikut ini. Yang pertama, pastikan semuanya sudah menginstal aplikasi Sekolahan ID untuk siswa, khusus siswa atau student ya. Kemudian setelah diinstal, di sini silakan dipilih dulu sekolahnya bagi yang belum memilih sekolah dengan kata kunci Pasundan Subang. Kalau hanya Pasundan saja nanti yang muncul akan banyak. Ketika setelah diketik Pasundan Subang, maka akan muncul di sini SMK Pasundan Subang. Tinggal dipilih. Bagi yang sudah, maka di sini akan muncul SMK Pasundan Subang. Kemudian untuk username dan password itu menggunakan NISN masing-masing. Sekali lagi, untuk username ini menggunakan NISN yang sudah dibagikan di grup kelas. Nanti Bapak Ibu Wali kelas atau di grup Dapodik akan mengeserkan nomor NISN-nya masing-masing. Kemudian untuk passwordnya itu menggunakan format tahun, bulan, tanggal. Contoh, tanggal lahirnya misalkan tanggal 12 Januari 2004, maka itu ditulis jadi 2 digit tahunnya, 2 digit angka belakang tahun. Jadi misalkan 2004 ditulis 04, bulannya 01, kemudian tanggalnya 12. Jadi ditulis seperti itu. Kita contoh masukkan untuk username-nya seperti ini. Nah, setelah dimasukkan username-nya, tinggal ditanda panah ke bawah yang pinggir, masukkan password-nya. Nah, setelah dimasukkan password-nya, silakan diklik tanda panah ke kanan. Kalau memang sekolah sudah pilih, username sudah ada, password sudah dimasukkan, silakan diklik tanda panahnya. Oke, ketika langkah pertama setelah login, bisa dilihat tampilan dashboard-nya seperti ini. Nah, namanya silakan contoh ini namanya siapa, kalau ada foto mungkin ada foto di sana. Untuk absen, nah ini contoh. Ini tadi presensi masuk contoh jam 5 misalkan absen masuknya. Kalau hari biasa kan kalau masuk jam 7 ya, sebelum jam 7 atau 6.30 sampai jam 7.15 atau setengah 8 itu rentang waktu untuk absen jarak jauhnya. Nah, sekarang contoh untuk pulang, presensi pulangnya, silakan diisi di sini. Nah, kalau seperti ini keterangannya, berarti ini belum aktif GPS-nya. Silakan diaktifkan dulu GPS atau layanan lokasinya dengan cara seperti ini. Nah, layanan lokasi GPS-nya diaktifkan biar mendeteksi alamat rumah atau posisi masing-masing. Setelah diaktifkan, nanti di sini silakan, nah akan muncul otomatis Anda bisa melakukan presensi. Nah, ini jarak dari rumah ini ke sekolah 36 meter misalkan. Atau dari rumah mungkin bisa berkilo-kilometer ya, 10 kilometer atau lebih. Nah, jika sudah seperti ini tadi absen masuk contohnya udah dianggapnya udah selesai misalkan. Sekarang mau pulang, misal pulang jam pulangnya dari jam, kalau sekarang belajar dari rumah BDR itu jam 12 atau sekitar jam 1-an mulai absennya. Tinggal diklik saja. Nah, diklik. Nah, kalau sudah muncul jam seperti ini, berarti itu udah absen masuk, sudah absen pulang juga sudah. Nah, itu bagaimana cara absen. Jadi sudah selesai.
Kemudian yang kedua, di bawah kita lihat di sini ada jadwal tatap muka. Jadi ini jadwal tatap muka ini adalah nanti Bapak Ibu guru mungkin akan mengajar secara tatap muka langsung, secara virtual, nanti akan jadwal di sini. Kalau jadwal hari ini kalau misalkan jadwal yang normal seperti nanti tatap muka di sekolah langsung, nanti di sini akan muncul jadwalnya. Nah, di bawah di sini ada penugasan. Sebelum penugasan kita lihat di sini. Yang pertama kita di profil lihat. Silakan misalkan kalau ada profil atau biodata yang salah bisa diedit sendiri ya. Nah, di sini tempat tinggal, kemudian kesehatan, orang tua, nah silakan diisi. Kemudian yang kedua presensi. Nah, presensi di sini ini bisa dilihat tadi, contoh tadi kan absen. Nah, ini masuk pulangnya ada. Kalau tidak absen ya mungkin di sini ada keterangan alfa dan sebagainya. Kemudian di sini jadwal ini belum kita entrikan karena jadwal ini adalah jadwal kalau misalkan tatap muka di sekolah. Kemudian lihat akademik. Nah, akademik di sini ini hanya contoh. Jadi di sini bisa dilihat siapa saja atau mata pelajaran apa saja di kelas kalian nanti berikut dengan gurunya siapa. Misalkan simulasi digital atau SIMDIG siapa gurunya. Kemudian muatan lokal bahasa daerah ini misalkan gurunya siapa, bahasa Sunda, agama, ini hanya contoh saja. Kemudian PPKN, jadi semua mata pelajaran yang ada di kelas kalian di sini akan muncul. Nah, nanti kalian tinggal di sini dilihatnya. Oke. Nah, kita lihat kembali lagi ke awal. Nah, di bawah ketika misalkan ada tugas yang harus dikerjakan, nah di sini ada ada berapa tugas nih yang belum kita kerjakan. Nah, misalkan di sini. Nah, tinggal diklik saja. Nah, ini ada apa namanya? Ada atau keterangan untuk pengerjaannya di sini. Nah, untuk mengisinya langsung di kotak ini. Jadi untuk pengisiannya langsung di kotak yang sudah disediakan. Atau tadi di akademik tadi kita bisa lihat, misalkan, oh pelajaran PABP sudah ada tugas belum misalkan. Nah di sini berarti masih kosong, berarti belum ada tugas dari bapak ibunya atau belum. Nggak hanya tugas saja, nanti ada materi mungkin di sini bisa kita lihat. Kemudian yang sudah misalkan contoh ini simulasi digital. Oh, di sini ada muncul nih. Di sini ada dua materi atau tugas yang harus dikerjakan. Nah, di sini ada keterangan belum dikumpulkan. Berarti kalian semua belum mengumpulkan tugas atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kayak kita contoh satu misalkan. Kita akan mengerjakan yang ini. Nah, di sini baca dulu keterangannya, jangan langsung mengisi karena kalau ketika sudah mengisi langsung dikirimkan itu tidak akan bisa diedit kembali gitu kan. Nah, misalkan ini sebelum mengerjakan soal latihan di bawah maksudnya di bawah ya. Nah, silakan dipelajari dulu. Nah, di sini ada link. Nah, ini materinya mungkin dari Bapak Ibu, tinggal dilihat saja dulu materinya. Nah, ini contoh ini ya, contoh saja. Nah, misalkan ini materinya dipelajari dulu, dibaca dulu semuanya. Misal mau di-download silakan, misalkan ada yang kuota lebih misalkan. Itu bisa di-download atau kalau tidak ada misalkan mau dicatat aja di buku itu lebih baik silakan. Setelah dibaca-baca semuanya baru perintahnya apa? Ini ada di depan. Jawablah soal latihan berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang ini misalkan atau perintah tugas dari Bapak Ibunya apa? Nah, tinggal di sini saja, tinggal dilampirkan atau maaf diketik saja jawabannya. Misalkan ini apa yang kamu tentang logika misalkan. Logika adalah misalkan apa? Nah, di sini terus diketik saja jawaban setahu kalian. Kemudian jika ada misalkan yang harus dilampirkan, misalkan seperti matematika ada rumus pengerjaannya, misalkan ditulis di buku mau dilampirkan, tinggal diklik saja di kolom atau di simbol plus ini, lampirannya ini, fotonya bisa kalian lampirkan. Kalau misalkan nggak ada lampiran ya kalau logika jawabannya ini misalkan udah ditulis semua, tinggal klik kirim saja itu sudah langsung. Tapi jika mau melampirkan foto atau misalkan dokumen lain, itu tinggal klik dulu tanda plusnya.
Nah, kemudian kalian biasanya kalau belum pernah login di akun emailnya, biasanya diminta login dulu. Nah, ini jika udah, tinggal klik yang tanda panah ini kalau mau melampirkan. Klik, nah misalkan mau melampirkan foto, diklik. Nah, misalkan mau kamera langsung misalkan. Nah, misalkan di sini ya. Nah, misalkan foto seperti itu. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, mau melampirkan ini hanya contoh ya. Kemudian checklist. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, sudah. Ini kan sudah ada. Nah, ini jawabannya, ini lampirannya. Langsung klik kirim. Yakin untuk mengirimkan misalkan. Yakin atau ya. Nah, sudah selesai. Jadi di sini nih sudah dikumpulkan. Jadi nanti per mata pelajaran itu akan ketahuan. Jadi misalkan contoh di pelajaran SIMDIG ini ada berapa materi atau ada berapa tugas yang belum dikerjakan atau sudah dikumpulkan ada. Bagi yang belum dikumpulkan ya kerjakan lagi nanti gitu. Silakan diisi seperti tadi. Contoh yang ini kita buka. Oke, ini yang udah ya. Nah, di bawah bisa dilihat. Di bawah di sini ada bahan ajar. Bahan ajar di sini adalah mungkin dari Bapak Ibu guru nanti akan menguploadkan materi, misalkan bahan untuk bacaan atau yang bisa dipelajari modul yang akan dipelajari kalian di rumah. Kemudian topik di sini nanti akan muncul biasanya nanti ketika menerang apa materinya apa, misalkan materi A. Nanti di sini akan ada diskusi dengan Bapak Ibu guru dengan siswa di kelas kalian semua. Kemudian nilai. Nah, tadi kan sudah dikumpulkan tuh nilai. Maaf, tugasnya tadi kan sudah dikirimkan satu. Nah, di sini kita lihat. Sudah ada muncul nilai di sini. Di sini nilai adalah nilai pengumpulan, bukan nilai yang jawaban kalian yang tadi dikerjakan itu bukan, tapi nilai tepat waktu untuk pengumpulan tugas atau materinya gitu ya. Nanti akan diakumulasikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu mungkin jadi untuk penugasan simpel. Nanti kalian bisa lihat di berandanya ini adalah ada tugas nggak? Oh, ada satu lagi nih yang belum dikerjakan atau di permata pelajarannya di sini bisa dilihat semuanya gitu ya. Nah, kalau absen tadi masuk dan selesai seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk apa absen dan mengerjakan tugas atau melihat materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Jika yang nggak punya HP seperti apa nanti mungkin dari Bapak Ibu wali kelas yang akan menjelaskannya langsung kepada kalian. Oke. Jika nanti ada kendala silakan nanti hubungi tim teknis dari sekolah nanti yang akan di-sharekan nomornya di grup masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.